Keadilan di Republik tercinta ini sangat mahal, mungkin keadilan paling termahal sedunia. Karena berbicara apapun yang sudah hukum, insya Allah pasti uang. Tapi justru advokat ini yang membawa bumerang, membawa penyakit. Mulai dari zaman Baholak sampai sekarang. Ke pengadilan aja pun masyarakat takut, apalagi kantor polisi. Suruh mampir ke kantor polisi aja takut. Tapi kalau dengan adanya advokat Sontoloyo inilah yang merusak. Dalam kuliah, hukum sebagai panglima katanya. Tetapi pada nyatanya uang sebagai panglima. Ngeri itu. Tapi kalau industrial hukum, hukum itu dijadikan tempat cari uang. Tadi dia bicara tentang rusaknya polisi, rusaknya kejaksaan. Kalau beliau mengatakan itu rusak-rusak, dirinya gimana? Justru sekarang lagi manggung, lagi ada power, beresin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Aidila Fitri dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Vlog official Serambi Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum, serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tentang runtuhnya keadilan di bumi persada NKRI. Namun sebelum masuk ke topik pembahasan, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Hakim Agung Sudrajat sudah diberhentikan secara sementara makanya. Dan ini adalah langkah yang layak kita apresiasi di tengah adanya indikasi bahwa ini bukan kasus suap satu-satunya. Bisa jadi ada indikasi kasus suap yang lain yang melibatkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati begitu ya. Bagaimana cara-cara mafia itu tadi? Satu, yang saya katakan mencatut nama hakim. Ada juga yang sekarang itu masyarakat tuh memesan perkara, ngijon. Perkaranya belum ada sudah dipesan. Misalnya ya Pak Gayus punya kasus. Belum disiden, ini sudah ada yang datang ke pengadilan. Nanti hakimnya ini ya. Gitu udah. Nanti polisinya yang nyide ini ya, pasalnya ini ya. Itu bukan rahasia. Bukan rahasia itu. Ini model-model mafia seperti ini masih berjalan. Pada Bapak Presiden, saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Kalau kita sekolah, di bangku sekolahan, ambil kuliah hukum, pasti dibilang hukum adalah panglima. Tapi kenyataannya, uang adalah panglima, teman-teman. Penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat bahwa puluhan tahun Republik ini merdeka, ternyata penegakan hukum kita masih nol besar. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Baik sahabat Serambi Adi Warman yang ada di rumah dan dimanapun berada, saat ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa tentunya. Narasumber pertama, beliau merupakan Ketua Umum dari Pradin, Perkumpulan Advokat Indonesia, dan juga sebagai Ketua Umum Gesindo, Gerakan Supremasi Hukum Indonesia, Bapak Ropaun Rambe SHMH, atau biasa dipanggil dengan Pak Rambe ya Pak ya? Ya. Assalamualaikum Pak Rambe, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Selamat malam. Selamat malam Pak Rambe, gimana kabarnya nih Pak Rambe? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, suatu kehormatan nih Pak Rambe bisa hadir di program Serambi Adi Warman ini. Ya, terima kasih. Semoga kasih. Sukses. Amin, terima kasih Pak Rambe. Baik, selanjutnya narasumber kedua kita merupakan
tuan rumah dari Serambi Adi Warman, Bapak Adi Warman. Assalamualaikum Pak Adi, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam Pak Adi, gimana kabarnya nih Pak Adi? Sehat. Alhamdulillah, walafiat. Alhamdulillah sehat Pak Adi. Baiklah Pak Rambe dan Pak Adi, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan video terkait dengan runtuhnya keadilan di bumi persada NKRI ini. Saya ke Pak Rambe dulu nih. Pak Rambe, kalau kita kaitkan nih dari video tersebut, apa sih yang terjadi dengan keadilan di NKRI ini sampai muncul stigma keadilan di NKRI ini runtuh? Masalah ini sebenarnya terlebih dahulu saya pribadi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah demi musibah, tambah musibah, lengkap sudah penegak hukum tidak ada lagi yang layak dipercaya. Dan ini salah satu sisa-sisa dari peninggalan rezim-rezim sebelum rezim Jokowi yang ada sekarang. Jadi sehingga badan peradilan kita ini ataupun penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai ke Mahkamah Agung, terlebih-lebih lagi advokat. Ini yang membawa rusak penegakan hukum kita sesungguhnya. Itu suatu kondisional yang sangat rumit yang harus diperbaiki. Yang mana peradilan kita sekarang ini sesungguhnya belum ada perubahan sama sekali sejak kemerdekaan kita peroleh. Masih menganut peradilan feodal. Artinya feodal di sini seperti yang sekarang ini 3 hakim, baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Seakan-akan mereka adalah mewakili Tuhan yang sudah serba tahu segala-galanya. Padahal begitu kompleks hukum kita yang sekarang, apalagi perkembangan teknologi yang begitu tinggi, cepat berkembang. Tapi hukum kita masih tetap berkutat yang keadaan seperti demikian sistem penegakannya. Sesungguhnya pada waktu awal reformasi sudah pernah kami membahas tentang badan peradilan kita ini tidak layak lagi, tidak mungkin dapat dipertahankan. Tapi ya karena rejim yang berkuasa, mungkin konsep-konsep dulu yang kita usulkan itu terabaikan. Dan bahkan ada konsep yang paling menarik pada waktu itu tentang rekrutmen hakim. Hanya sebutan doang yang ada, bahkan semacam pelengkap lah istilah dipakai hakim ad hoc. Nah, tapi dulu sesungguhnya tidak demikian daripada tujuan kita menyusun hakim ad hoc itu. Ini yang salah satu yang disimpangin. Sehingga membawa dampak lah seperti sekarang ini. Sesungguhnya kalau kejadian bukan baru. Jujur saya katakan, keadilan di Republik tercinta ini sangat mahal. Mungkin keadilan paling termahal di dunia. Nggak ada lagi yang di bawahnya, di atasnya. Di Indonesia yang paling mahal. Karena berbicara apapun yang sudah hukum, insya Allah pasti uang. Ini yang sangat menyakitkan. Tapi alhamdulillah, ya kalau praktek-praktek yang mafia-mafia hukum itu ya seperti saya katakan, semua ini bermula dari profesor advokat itu sendiri. Contoh, seluruh OTT KPK pasti ada advokatnya. Dan advokat itulah yang mengatur segala sesuatunya itu. Andaikan advokat itu jauh dari praktek koruptif, tidak mungkin, masyarakat ini nggak mungkin berani untuk nyogok hakim. Tidak mungkin. Tapi justru advokat ini yang membawa bumerang, membawa penyakit. Mulai dari zaman Baholak sampai sekarang. Tapi bang, mohon maaf bang, kalau clean-nya itu yang suruh nyuruh advokatnya, ayo supaya menang nih uang. Gimana tuh bang? Ya alhamdulillah, kalau hal yang demikian itu bukan advokat profesional. Makanya selalu 3 tahun terakhir ini selalu saya katakan advokat sontoloyo, alias advokat abal-abal kaleng-kaleng. Dan itu bukan mulutku mengucapkan itu pertama. Itu Bapak Sarifuddin pada waktu itu Wakil Ketua Mahkamah Agung dia tahun 2018. Saya catat nggak lupa. 8 Februari 2018 beliau, kami ada pertemuan demikian di Mahkamah Agung. Beliau mengatakan 3 kali dia minta maaf. Tolong izin maaf, saya akan ucapkan yang tidak enak.
Saya katakan, apa silakan Pak Ketua. Sekarang marak di mana-mana advokat abal-abal. Astagfirullah. Nah, itu dia bukan baru sekarang. Ini yang merusak tatanan peradilan itu sebenarnya, kembali saya katakan tadi, advokat itulah. Andaikan advokat pun berdiojok-ojok. Kita kan dibayar sebagai advokat profesional seperti abangmu ini, nggak laku lagi sekarang. Nggak laku. Kenapa tidak laku? Ya tadi, klien yang dahulu itu saya pegang, itu sudah beralih, termasuk perusahaan-perusahaan yang saya pegang. Kenapa? Advokat Sontoloyo ini yang masuk, yang muncul. Dan fungsi peranan advokat kita ini kan bukan untuk nyogok hakim. Fungsi peran kita kan dibayar sebagai jasa hukum, bukan untuk menyogok. Dulu waktu era tahun 90-an, kita kerap menyebutkan itu advokat kontraktor. Dia borong mulai uang sogoknya, semuanya. Tapi itu semua dengan adanya undang-undang advokat ini ada perubahan, tetapi tidak signifikan. Ya perubahan sedikit-sedikit lah. Padahal Bang ya, yang kita tahu dalam ajaran Islam ya, pemberi dan penerima suap masuk neraka Bang. Jadi advokat oknum ya saya sebutnya, oknum advokat Sontoloyo itu ya masuk neraka deh. Ya kan? Karena memang udah komitmen seperti itu gitu kan. Bahkan kalau di Undang-Undang Tipikor yang saya tahu itu pemberi dan penerima suap dua-duanya masuk penjara. Yang seperti Abang bilang tadi, ditangkap pasti ada oknum advokatnya. Ditangkap ada oknum advokatnya. Jadi kalau bisa saya pahami yang Abang sampaikan, ada dua advokat, advokat bersih putih yang jujur, ya kan, sama advokat Sontoloyo. Ya. Nah, ada lagi Bang 13 Bang. Ya. Advokat abu-abu. Ya, kadang-kadang kayak orang bener, bersih, kadang-kadang dari Sontoloyo karena kepepet ekonomi atau karena ojok-ojok gitu Bang. Betul nggak Bang? Ya, ada juga seperti itu sebenarnya. Jujur Abang katakan pada diri saya sendiri pun pernah seperti itu. Tapi justru saya katakan kebalikannya. Kalau itu Anda maksud, bukan itu salah tempat. Jangan nggak usah datang ke tempat saya, cari yang lain. Bahkan saya katakan itu perbuatan sesat. Artinya mereka-mereka ini datang kan hanya ingin menang. Itu selalu saya jawab bahwa fungsi peran advokat di sini bukan untuk menangkan perkara Anda, tapi niscaya saya akan berusaha sesuai dengan kebenaranmu. Itu selalu Abang katakan. Mbak Fitri, kita nih seneng nih kedatangan Abang Ketua Umum Pradin, di mana beliau paling banyak barangkali ya pos bakumnya, pos bakumdin di hampir setiap pengadilan. Nah kalau berbicara kayak gini agak-agak sejuk juga saya nih. Gimana Mbak Fitri, sejuk gak? Lumayan sejuk Pak, tapi Pak saya agak ini nih. Untuk para penegak hukum ini kan bukan hanya advokat aja Pak, jadi ada nih polisi dan jaksa yang juga melakukan suatu kesalahan, seperti misalnya Jaksa Pinangki yang membantu untuk buronan Joko Chandra yang ada di Indonesia, membantu untuk menyembunyikan Joko Chandra berada di Indonesia, dan ada polisi kayak Verdi Sambo atau apa, itu kan para penegak hukum juga Pak. Iya, seperti kasus Pinangki, itu kan jelas-jelas advokatlah yang merancang semua segala sesuatu. Seluruh kegiatan-kegiatan yang namanya koruptif ataupun yang merusak profesi penegakan hukum itu sendiri dari segala sentra. Ya kalau bukan ada advokatnya ya nggak jadi. Kalau masyarakat itu sendiri untuk menghubungin hakim jaksa ke pengadilan aja pun masyarakat takut, apalagi kantor polisi. Suruh mampir ke kantor polisi aja takut. Tapi kalau dengan adanya advokat Sontoloyo inilah yang merusak. Bang, advokat atau pengacara ya, Sontoloyo. Ada lagi yang bebas masuk ke kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor pengadilan. Selain pengacara, tapi pengusaha hitam. Iya. Nah, itu. Iya. Betul. Itu yang kalau itu yang dilakukan, berarti dia bukan advokat profesional lagi ya Dinda. Tapi walaupun dia pengusaha hitam, kalau nggak didampingin ada penasihat hukumnya ataupun advokatnya, dia tidak akan berani. Ini yang menjadi soal. Makanya insya Allah dalam waktu dekat
akan ada perubahan signifikan di profesi advokat ini. Kita akan melakukan, tadi saya lupa buat Adinda bukunya. Insya Allah dalam waktu dekat ini prodi Pak sudah diberlakukan program studi profesi advokat. Jadi tidak lagi semudah segampang ingin menjadi advokat itu seperti sekarang ini. Kalau dengan jadi prodi Pak itu setara S2, dia masuk menjadi advokat itu sudah mulai digembleng mentalnya. Kalau sekarang ini jadi advokat cita-citanya waduh luar biasa. Jadi advokat teken kuasa dapat uang sekian. Allahu Akbar. Inilah yang merusak. Nah, kalau kembali kepada profesionalisme advokat itu sendiri. Kalau ingin menjadi kaya, jadi pengusaha lah. Bukan seperti memperdagangkan hukum, bukan hukum dagang, dagang hukum yang diperlakukan. Ini yang menjadi masalah. Sehingga ya tuntutan ekonomi, tuntutan hidup, apalagi di ibu kota negara yang begini cepat pesat tumbuh, tidak akan mungkin terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Makanya tadi kami bincang-bincang dengan Adinda Adi Warman yang ganteng ini, ya harus pangkas revolusi hukum. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada revolusi hukum, mustahil siapapun itu pemimpin, siapapun itu hakimnya. Seperti yang katakan tadi, revolusi hukum antara lain tentu lembaganya harus ada perubahan. Kemudian para pelaku-pelakunya, hakim, jaksa, polisi juga harus ada perubahan. Bahkan saya usulkan tadi sama Adinda yang ganteng ini, pangkas. Contoh, sekarang hakim agung 70 tahun. Sudah bisa apa? Seperti hakim agung kita ini, kasihan. Tahun depan sudah pensiun. Berarti umurnya sudah 69. Kasihan. Terus bagaimana generasi-generasi yang selebihnya ini yang ingin mengabdi kepada negara, tegaknya hukum dan keadilan. Bahkan sekarang saya selalu mengatakan ataupun menulis surat ataupun menulis yang lain bahwa penegakan hukum itu yang berkeadilan. Sebenarnya hukum kita udah bagus. Bagus semua hukumnya. Tapi manusianya yang paling parah. Karena masih bisa bernaung, masih bisa bermain di atas kelangkaan ataupun kepakuman. Contoh di Mahkamah Agung. Di sana itu Hakim Agung itu dengan panitera dengan segala macam, ini kan salah satu peluang yang tidak, apalagi disiplinnya sangat rendah sekali. Pada waktu era 80-an saya masih aktif dengan mendampingi membantu Bapak Mujono, Sarjana Hukum, mulai beliau dari Menteri Kehakiman sampai ke Mahkamah Agung. Bertamu ke Mahkamah Agung itu dilarang. Sekarang kayak pasar. Kayak pasar. Begitu juga dulu Kejaksaan Agung. Kita dulu masuk Kejaksaan Agung itu pun sangat ketat. Urusan pribadi nggak boleh masuk. Urusan dinas hal apa tentang apa. Sekarang kayak pasar. Begitu juga Mabes Polri. Dulu jangankan orang lain. Saya pribadi masuk ke Mabes Polri itu dulu wibawanya luar biasa. Sekarang wah kita nggak tahu, udah bebas. Sama dengan halnya di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pun sekarang udah bebas berkeliaran di luar entah apapun itu, di kantin bagaikan restoran yang paling ramai di dunia. Nah, inilah masalah satu intrik-intrik yang kayak pakuman, kelemahan. Pertama tadi saya katakan karena sistem penegakan hukum kita, peradilan kita masih peradilan feodal, itu pada pokoknya. Baik, terima kasih Pak Rambi. Saya ke Pak Adi dulu nih. Pak Adi, gimana nih tanggapan Pak Adi terkait dengan pernyataan Pak Rambi yang menyatakan bahwa para penegak hukum, kalau hukum ini sudah bagus sebenarnya, cuman para penegak hukum itu yang harus didisiplinkan, itu gimana Pak Adi? Begini ya, sebelum saya jawab itu, izinkan saya berkomentar dulu tentang video tadi dan juga judul atau tema kita kali ini. Karena penayangan video dan tema ini membuat bulu saya merinding. Ya, di dalam video kita lihat Pak Mahfud Menko Polhukam teriak tentang adanya mafia hukum, mafia peradilan. It's okay
kalau yang ngomong itu seorang akademisi atau seorang yang ada di luar pemerintahan atau seorang yang tidak mengendalikan penegakan hukum. Saya maklum. Tapi saya lihat Pak Mahfud itu dalam kapasitas sebagai Menko Polhukam itu mempunyai kewenangan yang sangat luar biasa. Betul. Ya, kita lihat di dalam Peraturan Presiden nomor 73 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Polhukam, ini jelas pasal 2-nya itu mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi. Yang pertama tuh, sinkronisasi dan pengendalian. Pengendalian ini nggak main-main. Dalam urusan kementerian, penyelenggaraan pemerintahan di bidang Polhukam. Coba kita bayangin, Bang ya. Kementerian Polhukam itu mengkoordinasi, mensinkronisasi, mengendalikan kepolisian, kejaksaan, ya, termasuk Kompolnas di situ, termasuk Komisi Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, ya, ada 11, 13 bahkan 14 kementerian lembaga yang dibawa Menko Polhukam. Saya akan membatasi dalam caturwangsa penegak hukum aja, ya. Jaksa, polisi, di bawah koordinasi pengendaliannya Menko Polhukam. Tadi dia bicara tentang rusaknya polisi, rusaknya kejaksaan. Ya. Ketua Kompolnas itu beliau yang mendirikan, mengangkat presiden, anggota Komisi Kejaksaan, tapi yang menyeleksi beliau. Yang mengangkat sekretaris Komisi Kejaksaan beliau. Kalau beliau mengatakan itu rusak-rusak, dirinya gimana? Justru sekarang lagi manggung, lagi ada power, beresin. Dan melekat juga di diri beliau, itu adalah penanggung jawab pengendali Satgas Saber Pungli. Bisa bayangin tuh. Saya dulu di sana. Sebagai koordinator ahli Satgas Saber Pungli. Pas dengar sekarang oleh Pak Menko dibilang, jangan lakukan OTT, bubarin aja itu Satgas. Karena di dalam Perpres nomor 87, Bang, ini Perpres 87 tahun 2016, ya, itu tugas pokoknya antara lain melakukan OTT. Kalau OTT-nya nggak ada dengan alasan bukan APH, bukan penegak hukum, ya konyol. Kan pakai teknik bisa, pakai strategi bisa. Oke, di dalam Satgas Saber Pungli dianggap itu bukan penegak hukum. Akan tetapi di sana ada dari kepolisiannya, ada dari kejaksaannya, ada dari polisi militernya, ada Kementerian Hukum dan HAM-nya, ada Polhukamnya, ya, ada BIN-nya. Nah, kurang apa? Ya, saya waktu di situ, jujur, kita kerjanya OTT. Bahkan saya memimpin OTT Oknum Jaksa. Tetapi ini nggak ada. Tapi satu sisi teriak seperti ini, ada apa? Nah itu pertama. Yang kedua kita komentari omongan tadi si pengacara muda itu. Dalam kuliah, hukum sebagai panglima katanya. Tetapi pada nyatanya uang sebagai panglima. Ngeri itu. Jadi runtuhlah keadilan di Republik NKRI ini. Saya berharap runtuhnya jangan sampai bawah. Kalau udah hancur sampai bawah, revolusi sosial yang ada, ini baru runtuh. Mudah-mudahan bisa diangkat, bisa dijaga supaya kembali lagi tegak. Ya nyata itu, nyata apa yang dikatakan itu nyata. Tadi dari ICW juga mengatakan dengan keras Kurnia itu adalah fakta. Jadi antara video dengan judul tadi itu menggambarkan sebuah cermin kekacauan di kita. Tadi abang bilang ya revolusi hukum. Ya. Baru pertanyaan tadi yang Mbak Fitri katakan ke saya, baru kita sambung itu. Nah, bagaimana pendapat saya tentang apa yang dikatakan penegakan hukum? Ya, penegakan hukum dengan pengacara yang apa?
Yang sontoloyo. Ya. Jujur ya, ada sebuah penelitian rusaknya kawan-kawan caturwangsa penegak hukum, 3 diantaranya itu 60-80% itu asal muasalnya dari oknum advokat. Ya. Itu berdasarkan penelitian yang pernah disampaikan kepada saya oleh Profesor Fauji. Ya. Dikatakan dengan tegas, padi ini yang rusak, yang bikin rusak itu. Jadi apa yang dikatakan oleh abang ini benar sekali, Bang Rambe ini. Nah, jadi itu juga harus, ya saya setuju aja, itu juga harus jadi perhatian kita semua. Jadi kembali lagi kepada tayangan tadi sudah sangat jelas. Saya menghimbau kepada teman-teman lah, pemangku kekuasaan juga, kalau memang punya kewenangan, punya power, bismillah tegakkan keadilan. Jangan hanya berkomentar. Ya. Apalagi mohon maaf sekali lagi, menteri koordinator itu bukan menteri komentator. Ya, begitu loh, Mbak Fitri. Ya, terima kasih Fadi. Saya balik lagi nih ke Pak Rambe. Pak Rambe, berarti dari pernyataan tadi, hukum ini cuma berlaku tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Tumpul hanya untuk para kalangan elit atau kalangan yang berduit, namun tajam untuk rakyat biasa. Seperti itu, Pak? Enggak juga. Sekarang bukan lagi tumpul atas ke bawah. Semuanya udah tumpul, penegakan hukum kita sudah semua. Tidak ada lagi. Nggak ada lagi di dalam hal segala sesuatunya. Karena tadi Adinda sudah bilang, kebertepatan lembaga konsentrasi kita di Peraden itu namanya Pusbakumadin. Itu seluruh Indonesia sudah ada tiap-tiap pengadilan berpraktek. Mereka itu selalu memberikan laporan rutin tiap minggu. Saya monitor. Ya, semuanya berpulang kepada yang satu kata tadi, hanya duit. Tidak terkecuali. Untuk jadi janda aja ataupun jadi duda, minimal harus ada uang 5 juta. Tidak, bukan hanya di Jakarta, sampai ke pelosok pedalaman. Itu sudah bukan rahasia umum, sudah itu fakta. Makanya saya harapkan, saya tergiur sekali tadi yang Adinda mengatakan, sebulan yang lalu saya sudah mengirim surat kepada Menko Polhukam, ingin dialog dengan kita ini. Kalau memang ingin mau diperbaiki hukum ini, libatkanlah kami-kami ini semuanya. Tidak mungkin penguasa untuk menyelesaikan. Mana mungkin sapu untuk membersihkan halaman, tapi sapu sendiri kotor. Tapi kalau dilibatkan masyarakat ini, masih punya nurani, masih punya rasa kemanusiaan tinggi, insya Allah kan itu berhasil. Makanya berkomunikasi dengan Adinda ini, tunjuk aja Menko Polhukam Adi Warman. 100 hari kerja selesai dia bikin semua itu. Benar. Tapi kalau yang berbicara itu sudah terkontaminasi. Nggak tahu, kalau dulu saya istilahkan itu terkontaminasi ujung jari sampai lutut, sampai ke bawah. Sekarang sudah seluruh tubuh terkontaminasi. Nggak ada lagi. Jangankan mereka, saya mengakui. Kenapa? Kalau saya tidak ikut di situ, yang demikian mustahil bohong saya bisa beli baju, beli peci, beli sepatu. Tapi itulah yang terjadi alamnya. Tapi bukan pelaku seperti yang mereka lakukan jadi sontoloyo. Ya, rezeki apa adanya. Bertepatan, coba dibuatkan sistem yang pernah saya usulkan dulu awal reformasi. Bongkar itu peradilan. Jangan lagi dibikin peradilan feodal sekarang. Dengan mengangkat hakim-hakim ad hoc. Ad hoc itu kan sementara atau sesaat. Sekarang ini ad hoc tapi permanen. Digaji. Kan keliru. Coba dibikin yang di Menkumham sekarang ini, Menteri Hukum dan HAM. Sangat bagus sekali manajemen mereka. Memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat termarginal. Seperti pelaku-pelakunya abangmu ini. Bagus. Hanya dibayar per perkara. Coba hakim ad hoc pun tiap perkara dibayar. Pokoknya Adi Warman, kamu sidang perkara ini ya. Jangan menolak. Itu sudah peraturan, pasti dilaksanakan.
Jadi tidak harus bayar orang permanen, akhirnya ujung-ujungnya diatur. Menjadi ujung tombak pula lagi tukang gergaji di peradilan-peradilan itu. Ini buktinya fakta, nggak perlu kita pungkirin. Contohnya yang sekarang tertangkap Bapak Sudrajat Dimyati ini. Peranan mereka yang demikian itu kental. Jadi oleh karena itu, yang seperti saya katakan tadi, itu sebulan yang lalu. Udah saya kirim ke Menko Polhukam, ke Presiden, libatkanlah. Cobalah dialog seperti begini. Saya akan ungkapkan semuanya. Sebelum terjadi Sudrajat Dimyati II, saya udah tahu. Udah tahu akan terjadi begini, akan terjadi begini. Dulu juga Jaksa Agung udah saya katakan, akan terjadi Pak begini. Oh nggak ada itu semua, ya sudah. Kita kan punya terbatas kemampuan. Mereka yang penguasa. Jadi pertanyaan kembali hanya satu. Ada political will pemerintah penguasa enggak untuk memperbaiki revolusi hukum? Itu lebih tepat. Ataupun revolusi akhlak lah. Revolusi hukum barangkali terlalu dramatis. Tapi kalau revolusi akhlak, khususnya bagi para penegak hukum, insya Allah. Seperti saya katakan tadi, coba diangkat hakim ad hoc sebanyak-banyaknya. Dari semua kalangan. Ini kan hakim kita betul-betul Tuhan benar. Mewakili Tuhan betul. Semua udah mereka tahu hakim sekarang ini. Tahu semua persoalan-persoalan hukum. Hebat kali hakim agung itu. Hebat kali hakim-hakim itu. Sedangkan hukum kita kan kompleks. Tidak mungkin mereka tahu. Ini yang kita harapkan pada waktu itu kita usulkan agar diangkat hakim ad hoc sebanyak-banyaknya. Advokat sekarang udah banyak. Terus sesuai dengan keahliannya masing-masing ataupun skill. Ibaratnya contoh dari Dewan Pers, dari buruh, dari perburuan segala macam. Ini kan dijadikan hakim ad hoc sangat bagus. Karena ahlinya dia di situ. Jadi hakim yang ada sekarang nggak perlu ditambah lagi. Hakim yang ada sekarang, hakim organiknya cukuplah mereka memimpin persidangan dan buat putusan segala macam. Kemudian setiap putusan itu memenuhi rasa keadilan. Ini kan rasa keadilannya nggak ada, cuma dua kata. Salah benar, salah benar. Di mana benarnya, di mana salahnya nggak pernah ada uraian. Tiba-tiba udah selesai. Ini kan ada satu hal yang kita tinggalkan Adinda. Sudah 40 tahun terkubur. Ini mau abang angkat nanti di Prodipa ini. Tentang kaidah-kaidah hukum. Mana ada lagi kaidah hukum sekarang? Nggak ada kaidah hukum. Rasa keadilan itu kan tadi runtuhnya keadilan di bumi persada. Memang udah runtuh, nggak ada lagi. Kenapa? Kaidah hukum sudah nggak ada. Sudah runtuh ya Pak ya, tidak ada lagi ya. Nggak ada kaidah hukum itu. Baik Pak Rambi, Ya. saya ke Pak Adi nih. Pak Adi tadi Pak Rambi menyatakan untuk memperbaiki penegakan hukum ini harus revolusi akhlaknya yang harus diperbaikin. Salah satunya pengangkatan hakim ad hoc sementara. Itu bagaimana tanggapan Pak Adi? Apa ada solusi atau saran lain nih Pak Adi? Saya sebelum menyarankan menarik nih apa yang dikatakan abang tadi. Dikaitkan dengan pertanyaan Mbak Fitri, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, itu menarik untuk dibahas. Kalau abang tadi mengatakan sudah tidak ada itu, kemana-mana tumpul. Ya. Kalau saya melihatnya mungkin agak berbeda. Bukan persoalan tumpulnya yang saya lihat, tetapi hukum sudah dijadikan industrial. Ya. Sudah dijadikan barang dagangan, industrial hukum. Ya, diperjualbelikan. Nah tadi mungkin kalau pengacara Sontoloyo, oknum pengacara Sontoloyo, kalau dia tanganin kasus yang pertama dia katakan apa? Lu punya duit berapa? Bukan dilihat dari posisi kasus, bukan dilihat dari legal opinion, tetapi lu punya duit berapa? Ya. Karena di otak dia Markus, ya, menghalalkan cara untuk menang kalah. Dia lupa bahwa advokat itu bukan persoalan menang kalah, tapi menegakkan keadilan. Menang kalah dalam berperkara itu hal yang biasa. Ya, sama halnya dengan main bola. Sepak bola kalah menang biasa. Nah sekarang itu kembali kepada industrial hukum. Kalau hukum industri bagus. Tapi kalau industrial hukum, hukum itu dijadikan tempat cari uang. Dengan mohon maaf, mendagangkan. Misalkan contoh ada oknum penyidik teriak baru terima laporan polisi sekian, terus
lidik ke sidik sekian. Panggil surat panggilan, padahal anggaran ada, minta ongkos sekian. Terus mau gelar perkara, naik ke penyidikan, minta uang sekian. Nah, untuk ditangkap, minta lagi. Sampai P21 berapa duit? Di P21 dimainkan lagi kejaksaan begitu. Nah, industrial hukum ini di Indonesia, itu menurut saya masih berdiri sendiri. Oknum polisi, oknum penyidik main di kalangan penyidik toh. Nggak ada kaitannya dengan hakim. Kalau toh ada kaitannya hanya di penghujung di P21, berkas perkara dan pelimpahan tersangka. Itu main di penghujung sedikit. Nah berikutnya di oknum jaksa bermain lagi. Pasal berapa lo gue kenain? Ya, pasal mana yang didakwain? Itu apa tidak ya, gitu Pak. dia bermain lagi tataran di situ. Nah, oknum hakim mikir lagi. Masa oknum jaksa aja, oknum polisi aja yang terima. Masa saya cuma sisa-sisanya? Dipaksa lagi di situ. Ini oknum hakim nggak bakal berani ketemu dengan pengacara, ketemu dengan pencari keadilan. Pasti ada pegawainya, ada oknum PP, ada pegawai pengadilan. Nah ini permainan-permainan ini tidak seperti yang Pak Mahfud katakan tadi, bermain bareng siapa. Tidak, berdiri sendiri. Industrial kita ini masih berdiri, belum kolaborasi. Kalau kolaborasi, biasanya buat perkara yang sangat besar. Yang ijon-ijon itu pengacara besar. Perkara-perkara besar. Kalau yang terjadi masyarakat, berdiri sendiri. Orang yang pencari keadilan harus menyiapkan. Tadi Abang katakan, untuk jadi duda dan janda aja 5 juta. Uang 5 juta ini kan, Pak. Gimana nih Pak? Iya kan ngeri kali. Makanya wajar lah kalau sebagian masyarakat atau Abang mengatakan, ya ini tema yang dibahas adalah runtuhnya keadilan. Ya saya percaya. Tapi dari kacamata saya belum runtuh sampai bawah Bang. Ya. Baru masih di ini. Ya, udah tuh masih tergantung tadi Abang katakan political will penguasa. Ya, jadi gitu Mbak Fitri ya. Ya baik Pak Adi. Pak Adi, tadi kan saya nanya saran dan solusi nih Pak Adi terkait dengan agar penegakan hukum kita bersesuaian dengan rasa keadilan itu bagaimana Pak Adi? Kalau saran ke depannya saya berharap ya revolusi hukum itu harga mati. Kalau mau diperhalus mungkin reformasi hukum. Tetapi senyatanya adalah revolusi hukum. Caranya seperti apa? Itu yang harus kita terangkan. Evaluasi keberadaan lembaga penegak hukum. Itu evaluasi. Bagaimana sih tupoksinya Polri? Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 itu. Di situ ada fungsi, ada tugasnya itu menjaga Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melayani, mengayomi, melindungi. Coba salah satu fungsi penegak hukumnya kita keluarkan. Mungkin itu yang jadi sorotan kasus Sambo dan lain sebagainya. Keluarkan fungsi itu. Barreskrim keluarkan, berdirikan sendiri badan penyidik atau penyelidik nasional yang sederajat dengan Jaksa Agung. Bertanggung jawab kepada presiden. Mungkin beban itu akan berkurang. Nah, itu harus dilakukan seperti itu. Kompolnas seperti apa? Harus diperkuat. Perkuat, jangan seperti sekarang. Ya. Ada sebuah kesalahan, ada sebuah macam-macam, tapi nggak bisa apa-apa. Ya. Kejaksaan pun begitu. Komisi Kejaksaan juga, kalau saya bilang nanti kalau dibilang pelengkap penderita ada yang marah. Gajinya berapa sih? Ketua Komisi Kejaksaan, anggota Komisi Kejaksaan itu nggak cukup buat hidup di Jakarta. Dia muter paling supervisi ke kejaksaan. Patut diduga atau dicurigai, pulang dikasih ongkos. Itu juga persoalan. Nah ini adalah fakta-fakta seperti itu. Dan ini adalah semua dikendalikan atau dalam pengendalian Menko Polhukam. Seperti saya katakan,
Nah, kita lihat lagi lembaga yang harus kita perbaiki, kita evaluasi. Mahkamah Agung, kita evaluasi. Ada komisi yudisial, amanat dari Undang-Undang Dasar 45. Persoalan kita, komisi yudisial itu tadi juga kekuasaan, kewenangan yang ada di dia sangat terbatas. Kasus Sudrajat Dimyati, dia nggak bisa apa-apa. Dia akan teriak, akan kami periksa, akan kami teliti, akan kami kerjasama dengan KPK. Pertanyaan saya, ingat, sadar. Oknum hakim tadi udah dipecat sementara. Kalau sudah diberhentikan sementara, gugur kewenangan komisi yudisial untuk meriksa-meriksa, untuk cawe-cawe, untuk cari panggung. Jadikan komisi yudisial itu robah namanya dengan tugas dan fungsinya sebagai komisi pemberantas mafia peradilan. Baru mantap. Mulai oknum advokat kena, yang nakal, oknum polisi kena, penyidik, oknum kejaksaan dan pegawainya kena, yang nakal tentunya oknum namanya. Di pengadilan juga gitu, oknum pegawai pengadilan yang hakimnya kena. Biar fokus nanganin pemberantasan korupsi di lingkungan peradilan, di lingkungan yudikatif. Biarlah KPK menangani pemberantasan korupsi di eksekutif dan legislatif. Ini akan jauh lebih bagus sekali. Nah, lembaga-lembaga komisi-komisi lain perlu dievaluasi terkait dengan tentunya lembaga penegakan hukum. Ya. Terus berikutnya apa lagi yang dievaluasi? Perundang-undangannya yang terkait dengan lembaga tadi dan pelaksanaannya. Contoh, saya kaget ya, bahkan saya bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun juga pada saat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yang mana di dalam pasal 10-nya menjelaskan hak dari narapidana tidak terkecuali mendapat remisi, mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti sebelum pembebasan dan lain sebagainya. Padahal itu pelaku korupsi. Besar-besaran diskon yang diberikan, Iya, Pak. gila itu namanya kan. Kontraproduksi. Satu sisi Indonesia itu darurat dari korupsi. Dan itu adalah kejahatan luar biasa. Udah jelas itu. Nah sekarang dengan ada undang-undang tadi menjadikan Komoditi. nggak ada, mohon maaf, ada resistensi menjual remisi, resistensi menjual cuti. Ya. Nah ini apa sih? Saya nggak ngerti ini apa sih? Kok begini banget gitu loh. Nah itu dibenahi. Nah yang berikutnya adalah manusianya seperti tadi abang bilang. Akhlak manusianya. Mulai dari rekrutmennya, pendidikannya, jenjang karirnya, kesejahteraannya, kemandiriannya, di situ akhlaknya ada. Mohon maaf, ya kalau kita mau jujur-jujur di setiap instansi, ya saya bicara belak-belakan aja. Di instansi Polri, ya teman-teman yang tadi dari Kapolda, pas dipindahin ke Lemdiklat itu merasa dibuang. Padahal Lemdiklat itu pendidikan. Bagus sekali. Tanda petik itu sudah terjadi. Waktu di Kapolda mungkin dapat setoran, dapat uang macam-macam. Pas di pendidikan, kok gua nggak apa-apa. Di situ akhirnya jadi oknum, bermain. Duitnya dari mana? Mahasiswanya dimintain uang. Akhirnya itu terus. Mau pendidikan minta uang, naik pangkat minta uang, jabatan minta. Hampir di instansi penegak hukum seperti itu. Nah ini harus dibenahi. Bahkan untuk maaf, infonya entah benar entah enggak, tapi itu ada. Untuk Akpol sekian, untuk Bintara sekian, untuk jadi jaksa sekian. Tadi saya baru ngomong dengan ketua GNPK dari Sulawesi Selatan ya. Wakil ketua umum, beliau datang, dia bicara, Pak ada teman-teman GNPK udah jadi jaksa loh Pak, cukup banyak. Tapi dia dimintai bayar sekian, sekarang udah jadi kasih. Dia cerita geleng kepala bagaimana. Nah ini harus ada perbaikan. Ya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur ya, Pak Presiden baru beberapa hari yang lalu sudah mengatakan akan melakukan reformasi hukum.
Mudah-mudahan jalan bener, jangan hanya lipstik. Jalan bener, jangan lagi pencitraan. Ini udah nggak main-main. Kalau enggak, orang demo dan terus. Kenapa sih orang demo? Satu persoalan, ada yang tersumbat di situ. Saluran hukum tersumbat di demo. Kalau tidak tersumbat, tidak akan demo selesai. Lihat, yang demo di jalanan, kemarin forum rektor demo. Semua urusannya apa? Rasa keadilan. Kalau itu tidak tersumbat, tidak ada demo. Nah, jadi tambah banyak orang demo, di situ terlihat banner bahwa ada persoalan, ada sumbat di situ. Nah, jadi saran saya revolusi hukum, tapi Pak Presiden mengatakan akan melakukan reformasi hukum, kita dukung itu untuk lakukan pembenahan. Saya dukung 100%. Bahkan siap pasang badan untuk itu. Ya. Dengan catatan caranya seperti tadi. Persoalan timbul, Pak, siapa yang mengevaluasi lembaga penegak hukum, peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan hukum dan pelaksanaannya, terus tentang manusia penegakan hukumnya siapa yang melakukan? Saya menyarankan bentuk tim reformasi hukum nasional yang berjumlah 15 orang, 5 menangani bidang kelembagaan evaluasi, 5 menangani tentang peraturan perundang-undangannya dievaluasi, 5 lagi tentang manusianya dievaluasi. Rekomendasi ini diberikan ke Presiden dan Presiden harus melaksanakannya. Ya. Banyak kok profesor-profesor kita yang idealis, yang pakar-pakar. Dia ad hoc, habis itu selesai. Keluarnya hanya reformasi, mungkin 3 bulan. Selanjutnya tinggal dikerjakan, diperbaiki semuanya. Dalam waktu 2 tahun sampai 2024 mungkin bisa selesai, bisa ini. Jangan juga berpikir, Pak itu ide bagus, tapi mau pemilu itu jadi tidak bagus. Janganlah begitu. Ya. Semua ide bagus harus cepat disegerakan sebagai sunnah Rasul. Kalau memang itu baik, segerakan. Ya. Itu begitu saran saya, Mbak Fitri ya. Baik Pak Adi, berarti salah satunya evaluasi yang harus dilakukan dimulai dari proses penyaringan menjadi penegakan hukum itu juga harus diperbaiki. Ya, manusianya ya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Rambe, ada tambahan nih Pak Rambe terkait dengan saran yang harus diberikan ke depannya. Terima kasih. Semoga tayangan kita ini dibaca oleh petinggi-petinggi hukum dan termasuk Presiden. Amin. Andaikan Presiden maupun Menko Polhukam mau menerima Pradin, kami akan memberikan semua saran dan pendapat karena salah satu kehidupan yang merusak tatanan kemasyarakatan ini adalah pungli. Ini saber punglinya nggak jalan. Bukan nggak jalan, Bang. Nggak boleh OTT. Nah itu berarti yang nggak jalan. Yang nggak ngelarang siapa? Pak Menko Polhukam. Ya itu nggak jalan. Itu persoalannya. Kalau dilibatkan masyarakat, insya Allah mungkin nanti dengan adanya sekarang kan KPK terbatas personil, terbatas anggaran, barangkali juga terbatas wewenang yang mereka miliki. Mesti kalau penyidikan harus di atas 1 M ke atas. Kalau tangkap tangan sulitlah personilnya nggak mungkin dapat. Tapi kalau saber pungli ini dioptimalkan, ada OTT semua, saya kira pegawai mana yang mau berhenti? Nggak ada yang mau pasti tertib. Ini kan nggak jalan. Dulu, maaf Bang, saya potong, izin. Dulu waktu Menko Polhukamnya Pak Wiranto, ceritanya itu kita merasakan tegas sekali beliau katakan. Satgas Saber Pungli bertindak, lakukan 4 fungsi tadi. Justisi, OTT, pencegahan, dan intelijen. Urusan belakangan. Tegakkan itu. Buktinya banyak, sampai seorang dirjen di Kementerian Perhubungan dulu di OTT. Dan yang mimpin siapa? Pak Presiden langsung. Tapi pada saat sudah dikatakan oleh Pak Menko dilarang OTT, Pak Menko berarti melanggar Perpres tuh ya, 872 tahun 2016. Betul. Pak Presiden dapat pungli di Tanjung Priuk. Yang dilapor bukan Pak Menko selaku pengendali Satgas Saber Pungli.
yang ditelepon Kapolri. Itu kan udah menandakan seperti apa. Nah itu dia. Kalau waktu zaman itu memang kita sempat merasakan di pengadilan pun dulu yang pungutan-pungutan itu sudah mulai tertib lah. Artinya kita juga advokat ini menyadari, memahami mereka bekerja adalah belas kasih ataupun terima kasih. Tapi tidak seperti sekarang ditarget. Di pengadilan itu ditarget. Pokoknya nanti saya pulang kantor berapa saya harus ngantongin duit. Itu yang kalau dapat saya cermatin demikian. Kan cilaka. Nah berarti Menko Polhukam kita inilah makanya saya kirim surat tertulis kepada beliau. Tidak mungkin akan saya jelaskan seperti yang kita dialog begini. Makanya saya minta audiensi. Kenapa? Karena dulu... Bang izin, suratnya ditangkapin nggak Bang? Tidak ditangkapin sama sekali. Padahal kami di Twitter kami satu akun, apa namanya? Satu grup. Satu grup. Tidak ditanggapin. Sudah lama itu Pak. 1 bulan yang lalu lebih. Ke presiden sekalipun. Kalau anda kan kita diundang karena pengalaman kita tahun 77 dulu pemberantasan pungli itu berhasil, dan Pradin pada waktu itu juga aktif sebagai ex officio, aman. Kita kasih uang pun nggak ada yang berani nerima. Tapi kok sekarang ini malah kalaupun kita ngasih bilang belas kasih terima kasih nggak ada yang berani. Jadi ini kembali kepada political will pemerintah. Mudah-mudahan juga Pak Mahfud MD melihat tayangan kita sekarang ini. Coba undang kami dari Pradin. Kami akan beberkan semua ya tanpa tidak ngaling-ngaling. Karena apa? Karena kan ini runtuhnya keadilan. Semakin parah nanti semakin parah ini akan terjadi. Andaikan pada waktu dapat respon aja dari nggak usah presiden deh, Menko Polhukam, akan saya katakan itu Mahkamah Agung kotor. Itu Mahkamah Konstitusi kotor. Nah sekarang apalagi? Bang izin Bang. Ya. Sebenarnya surat abang itu ke presiden ditanggapi Bang. Dengan pernyataan presiden beberapa waktu yang lalu akan melakukan reformasi hukum. Sebenarnya bentuknya begitu. Jadi aspirasi dari organisasi profesi, dari masyarakat banyak yang masuk ke istana. Sehingga diambil kesimpulan, dibaca itu semua surat, oh nadanya sama. Bahwa bobroknya lembaga peradilan di Indonesia. Mungkin ke depan, mungkin dalam nanti pembentukan yang namanya tim reformasi hukum, ya mudah-mudahan Pradin dilibatkan sebagai salah satu anggota timnya. Amin, semoga Ya, mudah-mudahan kita siap untuk ikut berpartisipasi, membenahi ini supaya tidak jadi runtuh lah, bisa generasi ke depan bisa ya menikmati keadilan itu. Ya, Bang ya. Ada satu rekan kita dari advokat senior ketua Presiden KAI Cucu Herman Sanjaya. Beliau itu mengusulkan dibuatkan omnibus law tentang penegakan hukum ini. Itu pun juga salah satu cara bagus sekali. Salah satu aspek dalam rangka penegakan hukum ini yang berkeadilan. Kalau sekarang kan apakah hukum salah? Tidak. Cuma penegakannya tidak berkeadilan. Contohnya seperti yang ini. Mungkin itu baru Mahkamah Agung. Bagaimana pengadilan tingginya, bagaimana pengadilan negerinya, semua hakim agungnya aja begitu, apalagi bawahannya, kan begitu. Itu udah pasti, nggak perlu kita, bukan rahasia umum lagi. Jadi kalau teriaknya Pak Menko Polhukam kita, Prof. Mahfud MD ini, itu jangan teriak aja lah. Mari kita buktikan, mari kita berbuat. Karena salah satu contoh, seperti saya katakan tadi, kami ini dibayar oleh negara. Anggota-anggota saya mengabdi di pengadilan-pengadilan itu dapat honorarium dari negara. Walaupun dalam bentuk reimbursement, tapi itu pun uang negara. Itu sangat saya mawas sekali. Hati-hati, kita mempergunakan uang negara, jangan sampai masuk penjara. Itu selalu saya hembuskan. Alhamdulillah, artinya tidak adalah yang sampai melakukan sontoloyo yang demikian itu. Dan itu memang selalu saya tekankan, jangan sekali-kali. Dan semua kalau ingin menjadi orang kaya raya, jadi pengusaha, bukan jadi advokat. Baik, baik. Oke, terima kasih Pak. Semoga dengan Serambi Adi Warman ini Pak Mahfud MD bisa
melihatnya dan mendengar, jadi supaya tidak teriak aja ya Pak Panggil ya. saya, Panggil, biar saya beberkan semuanya. biar diikut sertakan juga ya Pak dalam Iya. reformasi hukum ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Rambe, terima kasih Pak Adi. Terima kasih kembali. Karena telah menyempatkan waktunya dalam program Serambi Adi Warman ini. Semoga apa yang dipaparkan dapat didengar oleh masyarakat-masyarakat di luar sana dan khususnya untuk para penegak hukum agar dapat bertindak secara adil dan pastinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Amin. Amin, amin. Demikianlah bincang-bincang saya untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Serambi Adi Warman. Saya Nuraidila Fitri, mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.